Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, bawa hati dan kepikiran kita untuk menyembahnya. Menyenangkanmu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian yang kami naikkan bukan hanya di bibir saja, tetapi dari hati yang terdalam, untuk rindu selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong untuk menyatakannya dalam kehidupan kami, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Markus pasal 11, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Judul perikop, Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita menemukan sebuah dilema. Ketika Tuhan memerlukan sesuatu untuk digunakannya, apakah respon kita? Di ayat 2 dan 3, Tuhan berpesan untuk murid-murid supaya pergi ke kampung yang di depan itu. Pada waktu mereka masuk di sana, mereka akan menemukan seekor keledai muda tertambat, dan mereka diminta supaya keledai itu dibawa kepada Yesus. Dan jika ada orang yang menanyakannya, jawablah, Tuhan memerlukannya. Hal ini tidaklah sesederhana kelihatannya, karena bagi murid-murid bisa saja dia akan diteriakin maling. Apakah jawaban Tuhan memerlukan itu cukup untuk membendung teriakan orang kepada mereka? Akan tetapi murid-murid terus maju dan melaksanakan tugas yang mereka harus lakukan untuk menolong Tuhan. Di sisi lain, mereka yang melihat keledai itu dilepaskan oleh murid-murid bertanya, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu para murid menjawab tepat seperti yang diperintahkan Yesus, Tuhan memerlukannya. Yang luar biasa, respon mereka dalam ayat 6b mengatakan, maka orang itu membiarkan mereka. Apakah yang terjadi di sana sebenarnya? Apa yang terjadi dalam diri para murid-murid dan orang-orang yang melihat atau mungkin juga pemilik keledai itu? Yang terjadi adalah mereka mengerti apa arti kata Yesus, Tuhan memerlukannya. Kata Tuhan memerlukannya berkaitan erat dengan hukum atau budaya pada masa itu, di mana warga diharuskan memberikan kepada raja benda atau jasa apa saja yang dia mau, baik kepada raja atau kepada wakilnya yang meminta. Ini menjadi suatu kehormatan ketika seorang rakyat terpilih untuk menyediakan apa yang raja inginkan. Dan saat itu Israel sangat mendambakan seorang raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan mereka berpikir Yesuslah Mesias yang ditunggu untuk
membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi bagi mereka adalah satu kehormatan dapat memberikan keledainya bagi Yesus. Di masa kini ada banyak orang bertemu dengan hambatan-hambatan untuk menyanggupi permintaan Tuhan memerlukannya. Tuhan perlu, saya juga lebih perlu lagi. Mengapa banyak orang terhambat untuk menjawab Tuhan perlu? Karena banyak orang melupakan bahwa ia pun berkata di ayat 3b, aku akan segera mengembalikannya. Di balik kisah ini ada dua prinsip yang akan kita pelajari. Prinsip pertama adalah memberi dan tak kehilangan. Sesungguhnya ketika kita menjawab panggilan tugas Tuhan memerlukannya, ada janji juga Tuhan akan mengembalikannya. Bahkan Tuhan akan mengembalikannya dengan berkali lipat. Memang ini tidak boleh jadi motivasi, tetapi Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Prinsip yang kedua adalah prinsip rancangan besar. Jika murid-murid dan pemilik keledai itu ragu-ragu untuk memenuhi permintaan Yesus, apalah jadinya akhir kisah perikop ini? Jika murid-murid yang disuruh itu meragu, Yesus akan menyuruh orang lain. Jika kita ragu-ragu, maka Tuhan akan menemukan orang yang lain yang mempercayainya bahwa melalui apa yang ada dalam diri mereka itu, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Rancangan besar Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya dalam dunia ini tidak akan pernah berubah. Yang mungkin berubah adalah tokoh-tokoh yang ada dalam rancangan besarnya itu untuk menggenapi apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Apakah kita adalah tokoh yang ada di dalam rancangan besar Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita? Saya berharap iya. Ketika Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya, kita bersedia. Sebuah anonim mengatakan, nilai manusia bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup. Bukan apa yang dia peroleh, melainkan apa yang dia berikan. Bukan apa pangkatnya, melainkan apa yang telah diperbuatnya dengan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memerlukannya. Pastikan saudara menyambut dan saudara ada di dalam rancangan besar Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Hari ini kami bangun dalam sehat oleh pertolongan daripada Tuhan. Dan Kau memberkati kami dengan tuntunan firman-Mu. Untuk kami siap sedia kapanpun Tuhan memerlukan kami. Sehingga kami ada dalam bagian rancangan besar Tuhan atas umat manusia. Tuhan tolong kami Tuhan untuk menjadi umat yang berkenan kepadamu. Hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang terus berjuang untuk dapat lepas dari pergumulan dampak-dampak pandemi COVID-19. Tolong pemerintah bangsa kami dalam mengatasi ini, Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, beserta menterinya, dan satuan tugas yang menanggulangi COVID-19 dapat bersatu padu mengatasi dampak-dampak COVID-19 ini, memutus mata rantai penyebaran, PPKM yang sedang berjalan boleh efektif, dapat bekerja sama dengan masyarakat dan semuanya boleh teratasi. Kami berdoa supaya dampak-dampak secara ekonomi juga dapat tertanggulangi. Rakyat Indonesia tetap diberkati. Usaha pekerjaan berjalan tetap dengan baik. Ada peningkatan sehingga masyarakat Indonesia bisa tetap tercukupi semuanya.
Engkau menolong Tuhan di keadaan yang baik. Tak lupa kami bawa dalam doa saudara-saudara seiman yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Mereka yang ada di negara Afghanistan, yang terancam jiwanya sejak pasukan militer Amerika menarik diri. Karena kami mendengar Taliban masuk kembali ke Afghanistan dan menguasai beberapa kota dan menimbulkan penderitaan yang hebat bagi rakyat dan juga khususnya saudara-saudara seiman dan para misionari. Beri keselamatan kepada mereka supaya terbebas dari pasukan Taliban dan keadaan boleh menjadi lebih baik. Kami berdoa supaya tangan Tuhan menyatakan kuasanya melindungi saudara-saudara seiman dan para misionari dan keadaan menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkannya. Dengan caramu yang ajaib, Engkau mampu menolong saudara-saudara kami. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.